Matahari seolah terus bergerak di langit Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sinar teriknya membuat suasana hangat di dalam rumah tahanan atau rutan kelas 2B Batang, tepatnya di dalam Masjid At-Taubah. Terlihat sebuah kesibukan tatkala sejumlah warga binaan penghuni rutan bersiap-siap melakukan kewajiban sholat 5 waktu dan sebagai santri akan meneruskan dengan belajar di pesantren Darut Taubah. Pesantren Darut Taubah yang terdapat di dalam rutan ini memang menjadi bagian dari pembinaan bagi penghuni rutan. Bila malam tiba, suasana rutan terasa berubah. Para napi berkesempatan untuk mendalami ilmu agama, belajar baca tulis bahasa Arab, serta mendapatkan siraman rohani yang sangat diperlukan bila kelak mereka menghirup udara bebas kembali. Untuk mengasah jiwa sosial dan emosional, penghuni rutan berkesempatan untuk berkesenian, menyenandungkan puji-pujian kepada pencipta semesta raya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid At-Taubah yang ada di dalam rutan kelas 2B Batang juga difungsikan menjadi perpanjangan pondok pesantren Darut Taubah untuk berkumpul dan berdiskusi anggota komunitas Ngopi Karo Ngaji. Setidaknya seminggu sekali, sebuah spanduk dibentangkan sebagai tanda bahwa sebuah kegiatan sedang berlangsung. Rumah singgah dan Ngopi Karo Ngaji buat kami, keluarga besar Rutan Batang, tentunya sangat menunjang sekali. Dalam artian, setiap pembinaan yang kita lakukan di dalam, tentunya akan bisa berkelanjutan sampai mereka bebas. Dan ini juga tentunya akan menunjang tugas daripada Balai Pemasyarakatan. Ngopi Karo Ngaji tak hanya diisi oleh penghuni rutan, namun juga mantan napi serta masyarakat sekitar. Banyak ya ketika dari mungkin teman-teman yang sudah bebas, kemudian mereka kembali lagi ke sini, ketemu dengan teman mereka yang masih ada di dalam, mereka lebih banyak mengungkapkan pengalaman. Jadi ketika mereka di luar, tentu tantangannya berbeda ketika di dalam. Ketika di dalam, mereka lebih banyak fokus kepada mungkin ngaji, kepada belajar. Nah, tapi ketika mereka sudah di luar, tentu harus menghadapi tantangan dunia nyata. Terbentuknya komunitas Ngopi Karo Ngaji tak bisa lepas dari Ustadz Hidayat yang merupakan pengurus Pondok Pesantren Al-Ikhlas 3 Batang. Adanya kebutuhan yang sama dengan Pondok Pesantren At-Taubah yang ada di dalam rutan membuat Ustadz Hidayat menggagas kegiatan bertajuk Ngopi Karo Ngaji di tahun 2010. Bahwa sebenarnya ini kegiatan ngopi sama ngaji itu sebenarnya kegiatan sebagai wadah saja supaya mereka kawan-kawan ini lebih nyaman dalam mau belajar agama. Karena kemarin kan kita sering tahu cerita kan, pernah cerita kalau kita bilang ngaji dulu biasanya udah serius dulu. Tapi kalau ngopi itu kayaknya udah santai dulu kayak gitu. Jadi kegiatannya rutin berkesinambungan dari acara ngopi di rutan dan lapas, kemudian kita bikin pondok pesantren Darut Taubah di lapas dan rutan, kemudian kita arahkan mereka untuk duduk di majelis kita, majelis Darut Taubah juga namanya, dan anak-anaknya bisa ke Pondok Al-Ihsan 3. Secangkir kopi di sore hari melengkapi kegiatan yang memang dibuat santai tetapi bermanfaat. Inilah salah satu yang membedakan kegiatan Ngopi Karo Ngaji dengan program pembinaan yang diadakan oleh pengelola rutan. Gini Mas, kalau kita pakai kitab yang serius, biasanya mereka udah minder duluan, waduh mau kitab kayak gitu. Tapi kita biasanya yaitu polanya pola seperti sharing biasa saja. Sharing, kemudian yaitu ngopi-ngopi bareng kayak gitu. Nanti pertanyaan-pertanyaan muncul dari kehidupan, pertanyaan-pertanyaan kehidupan mereka seperti itu. Kalau
fokus ke kitabnya biasanya kita ke pola pendidikan yang ada di pondok pesantren yang di dalam rutan Batang itu. Sesuai program komunitas Ngopi Karo Ngaji, mantan napi yang telah selesai menjalankan pembinaan di rutan bisa mengikuti pembinaan lanjutan di rumah singgah mitra kerja rutan Batang, yaitu Pondok Pesantren Al-Ihsan 1, 2, dan 3. Selain belajar ilmu agama, di sini juga dilatih beragam keterampilan lain seperti usaha pembuatan kaos, bengkel, beternak lele, ayam, dan juga pertanian. Kegiatan ini memotivasi mantan napi untuk memiliki rumah singgah sendiri bila telah mampu mandiri. Kita bisa membangun rumah singgah sendiri, dan di situ bukan hanya menampung teman-teman yang dari rutan, tapi menampung teman-teman yang terutama yang kurang mampu dan mereka-mereka yang banyakkan hidup di jalanan itu. Kita mau nampung anak-anak jalanan, kita kenalkan dengan ilmu agama. Setelah kenal ilmu agama, kita kenalkan dengan ilmu kemandirian biar mereka itu bisa menata masa depan yang lebih baik. Adanya kegiatan Ngopi Karo Ngaji tentu saja tidak memadamkan semangat pengelola rutan untuk melakukan pembinaan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan program yang harus dijalankan.